Ada yang belum tahu, di Dieng itu ada kisah mistis Dukuh Legetang yang lenyap dalam satu malam. Oke, berikut cuplikannya. Yang berikan lulus, Mas. Oh, lurus. Nika. Oh, lurus ya. Niki. Diki. Yes. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Wonosobo menuju ke Dukuh Legetang, akhirnya sampai juga di gerbang. Ya, walaupun sempat bingung karena bener-bener gak ada informasi yang ada Dukuh Legetang, apalagi di Google Map, sama sekali gak ada keberadaannya. Nah, kebetulan lagi jalan di jalan raya terlihat semacam tugu untuk memperingati lenyapnya desa Legetang. Ya, akhirnya kita cari jalan untuk menuju ke sana dan akhirnya nemu, dan jalanannya nanjak banget. Ya, dikarenakan informasi yang simpang siur dan kejadiannya juga udah lama juga, kita akhirnya menuju ke Dukuh Legetang. Kalau kalian mau kesini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada warga sekitar. Oke? Mulai gak kuat kok. Lumayan. Motornya gak kuat. Niku. Oh, sing tugune sing niku. Oh, metal ngriku mawon. Penting Sampai juga. Ternyata motor gak kuat, jadi kita titipin di sini. Harus jalan. Tuh, udah kelihatan tubuhnya. Akhirnya, kalau di map nggak ada sih. Kalian cari misal Tugu Legetang, nggak ada. Jadi kita harus tanya-tanya warga lokal yang ada di Dieng. Dan akhirnya nemu juga di jalanan yang kita lewatin. Kalau naik motor sebenarnya bisa nih, motor pada di sana, tapi ekstrim. Resiko banget kalau bawa motor. Sampai juga. sini, Bang. Nih. Jadi dulunya di sini desa. Jadi sekarang udah ketutup dan menjadi lahan pertanian, perkebunan. Jadi di tugu peringatan yang udah dibangun, ditumbuhi sekitaran tanah perkebunan warga. Jadi sama pemerintah desa dibikinkan tugu untuk memperingati tahun 1955 kejadian dari Dukuh Legetang yang tertimbun longsor dari Gunung Pengamun-Amun. Oke, cerita dikit. Jadi pada tahun 1955 di desa ini makmur sekali. Hasil panennya benar-benar mencukupi segala kebutuhan warga di sini. Sedangkan di desa lain malah tanahnya, hasil panennya malah tidak semakmur Tugu Pagentan ini. Legentang maksud saya. Itu Gunung Pengamun-Amun yang puncaknya terbelah dan menutupi Tugu Pagentan yang di sini. Jaraknya jauh tuh. Dari sini ke sini gimana caranya coba kalau bukan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke.
udah sampai di sini, kita pulang aja. Udah gelap ya, kayak mau hujan. Yuk ceritanya nanti di jalan aja, oke? Assalamualaikum. Jadi sepulangnya dari Duku Legetang, pengen cerita nih. Jadi pas kejadian masih di tempat di Tugunya itu, jadi kerasa horor banget sih. Mau cerita apa-apa kayak diawasin gitu loh, kayak lagi diawasin. Jadi mau bincang-bincang seputar fakta Duku Legetang tuh kayak horor men. Jadi kesan mistisnya masih dapat walaupun itu kejadian udah lama banget. Jadi nggak tahu ya, di bawah Duku Legetang itu, di bawah tugunya itu ada ibaratnya mayat-mayat yang dikubur di situ, kurang tahu ya, karena informasinya masih simpang siur. Jadi tanya-tanya ke warga pun masih banyak yang belum tahu karena kejadiannya itu udah lama banget. Jadi di Tugu Legetang itu memakan sekitar 351 korban jiwa dari Dukuh Legetang tersebut dan sebanyak 19 penduduk dari luar Dukuh Legetang yang termakan korban longsor dari Gunung Pengamun-Amun. Dan mungkin sulitnya untuk mengevakuasi korban-korban mayat itu, jadi ya dibuatkanlah prasasti oleh pemerintah desa sebuah tugu untuk memperingati peristiwa yang mengenaskan di Dukuh Legetang. Jadi konon tahun 1955 itu kejadian banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang. Jadi seperti LGBT, seks bebas. Bahkan seks bebas itu anak dan ibunya pun terkait. Jadi sudah bukan hal yang biasa di Dukuh Legetang itu. Jadi mungkin ini suatu azab kali ya. Jadi suatu peringatan bagi kita. Dan malamnya itu hujan sangat lebat. Dan tarian lengger itu sudah menjadi budaya ya. Budaya di Dukuh Legetang untuk ya setiap malam ada tarian lengger. Mungkin setelah itu langsung terjadi perzinaan, seks bebas. Dan pas kejadian itu terjadilah hujan yang amat besar. Di tengah malam hujan besar dan petir menyambar-nyambar. Kemudian terdengar suara seperti bom besar sekali. Dan kemudian warga terheran-heran. Keesokan paginya warga-warga terheran-heran melihat kondisi loh. Gunung Pengamun-Amun sudah tidak ada. Dan longsoran itu berpindah jauh ke Dukuh Legetang. Padahal posisi Gunung Pengamun-Amun itu jauh dari dukuhnya. Jadi mungkin jadi Allah mungkin memperingati kita untuk menghindari segala macam perbuatan yang sekiranya Allah membenci. Jadi perbuatan LGBT, seks bebas itu benar-benar dilakukan terang-terangan di Dukuh Legetang. Ya, masyarakat pun terheran-heran sebenarnya. Jadi Gunung Pengamun-Amun longsor itu pasti tidak akan menimpa Dukuh Legetang karena Dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun itu terdapat sungai. Jadi nggak mungkin ibaratnya langsung menimpa Dukuh Legetang. Jadi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa melongsorkan dengan sekejap dan kasat mata. Jadi kita nggak tahu kejadiannya. Dan siapa yang mengangkat
separuh gunung pengamun-amun kecuali Allah gitu loh. Jadi untuk memperingati itu, pemerintah desa setempat mendirikan sebuah tugu yang bisa dilihat sampai sekarang yang dari video tadi bisa dilihat, tapi aksesnya mungkin susah ya karena banyak yang nggak tahu juga, dan sekarang udah menjadi lahan pertanian perkebunan yang subur. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next trip.